Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana kami Tuhan berikan kesempatan lagi kepada kami untuk sejenak kami duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami belajar, diajar untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau tinggalkan setiap masalah persoalan kami, supaya kami Tuhan boleh diberikan kekuatan oleh setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami diingatkan kembali bahwa hidup kami ini sungguh berharga di mata Tuhan. Dan jikalau hari ini kami punya masalah, kami punya persoalan, kami tidak akan berkata bahwa Tuhan jahat dalam hidup kami, tapi kami percaya ini adalah sebagai satu ujian dalam setiap hidup kami, untuk Tuhan bawa hidup kami lebih di dalam pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di dalam acara kita yang sungguh luar biasa, yaitu di dalam acara Doa Pagi. Nah, hari ini saya mau bicara tentang satu topik, yaitu bicara tentang iman dan perbuatan baik. Nah, kerap kali banyak kita mendengar bahwa kita tidak perlu berbuat baik. Karena kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah beriman kepada Yesus, tidak perlulah kita berbuat baik. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya, saya setuju bahwa memang hari ini saudara dan saya, kita yang percaya kepada Yesus, kita beroleh keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tapi kita diselamatkan itu karena kasih karunia, karena anugerah, karena Tuhan yang pilih kita, karena kasih Tuhan, sehingga kita hari ini bisa beroleh keselamatan karena kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi mari kita lihat dulu hari ini supaya kita diingatkan kembali. Jangan-jangan juga hari ini ketika kita sedang mengalami satu pergumulan, satu masalah, satu persoalan, karena Tuhan sedang sedikit mengarahkan kita bahwa ada sesuatu yang salah di dalam pengenalan kita, di dalam iman kita kepada Dia. Supaya kita diingatkan, supaya nanti sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita ini, kekristenan kita itu mengalami sesuatu perubahan. Nah, kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13. Ini ayat ini seringkali kita mengikuti ayat ini pada waktu ibadah-ibadah kematian. Dia berkata begini, dan ini Rasul Yohanes, aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berarti imannya kepada Yesus. Sejak sekarang ini berbahagia. Sungguh, kata Roh. Saudara perhatikan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Saudara lihat, karena segala perbuatan, kata perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, dari sini kita boleh tarik satu kesimpulan bahwa nanti setelah kita nanti mati, hidup ini berakhir, ternyata Tuhan juga itu akan melihat, memperhitungkan perbuatan kita. Jadi timbangan Dia untuk kita masuk dalam kerajaan sorga, tentu basicnya, dasarnya, yaitu percaya kepada Yesus. Itu akarnya di situ. Kalau pohon ini akarnya, iman kita itu. Tapi kemudian dikatakan bahwa bukan cuma sekedar beriman, tapi ada perbuatan. Ada perbuatan baik. Otomatis ya, tidak mungkin perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat, sudah pasti kita masuk neraka. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu berpikir begini, bagaimana dengan yang namanya seorang yang disalibkan di samping Yesus? Bukankah dia saat itu juga, dia ini orang jahat, perbuatan jahat. Tapi bukankah saat itu juga Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus? Nah, kasus ini berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena orang ini, dia percaya, dia beriman itu di injury time, di saat-saat terakhir, dia belum sempat berbuat baik. Tapi kita hari ini, tentu kita yang masih ada, kita yang masih hidup, kita masih punya kesempatan
untuk berbuat baik. Nah, ini yang akan dicari sama Tuhan. Ini akan dikejar sama Tuhan. Bahwa kita ditempatkan di dunia ini, selain kita berakar itu beriman kepada Yesus, otomatis ada buah. Buahnya itu apa? Perbuatan baik. Tidak mungkin namanya orang yang beriman kepada Yesus tidak ada perbuatan baik. Nah, itu yang tadi saya katakan. Coba, Tuhan mungkin hari ini kita sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, sakit penyakit. Nah, mungkin dengan itu ya, tapi tidak mutlak. Tapi mungkin dengan itu, lewat masalah, lewat persoalan, Tuhan sedang mengingatkan, hei, kamu hari ini sedang egois, kamu sedang cuma mikir dirimu sendiri. Sedangkan Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Makanya kemudian Yesus berkata begini, engkau adalah garam dan engkau adalah terang. Nah, bicara garam, bicara terang, bagaimana kita menggarami dunia ini yang sudah tawar dengan kasih, bagaimana kita akan menerangi dunia ini yang sedang mengalami kegelapan dengan apa? Dengan iman yang ada di dalam kita, supaya setiap orang di dunia ini boleh merasakan kasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya gereja kita juga, gereja BES ini, kemudian kita punya visi kita tahunan ini masuk dalam dimensi Tuhan. Nah, orang yang masuk dalam dimensi Tuhan, yaitu bicara tentang kasih, otomatis harus berbuat baik. Nah, oleh sebab itu kita lihat lagi satu firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yakobus 2 ayat 14 dan ayat sampai ayat 18. Di sini jelas sekali, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sini, Yakobus jelas sekali berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Saudara lihat kan kata perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini penjabaran jelas. Jadi supaya kekristenan kita ini jangan agamawi. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, ini bicara tentang orang susah dan kekurangan makanan sehari-hari, ayat 16 kemudian dikatakan, dan seorang dari antara kamu, kita orang yang beriman ini, cuma hanya berkata begini, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Cuma ngomong. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya, tidak ada perbuatan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya orang yang minta tolong itu. Apakah gunanya itu? Terus ayat 17 kemudian dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Tadi dikasih contoh orang yang susah, tapi kalau kita cuma ngomong, oh ya sudahlah kamu doa saja Tuhan pasti tolong. Ini dia bilang demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, jadi iman itu akar, kalau saya boleh ibaratkan sama seperti sebuah pohon, dia itu akar. Tapi perbuatan itu bicara tentang buah dari pohon itu. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi nggak ada guna iman itu. Kemudian dikatakan ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman. Ada orang bilang begini, padamu ada iman. Dan padaku ada perbuatan. Nah, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Kita kan berkata, boleh kalau kamu katakan kamu punya iman, tapi tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Dan dikatakan, aku akan menunjukkan kepadamu imanku tetap kepada Yesus dari perbuatan-perbuatanku. Jadi ini tidak bisa kemudian kita berkata begini, aku orang beriman kemudian tidak berbuat baik. Makanya ada ayat firman Tuhan juga berkata begini, bahwa Allah turut bekerja waktu kita berbuat baik, mendatangkan kebaikan. Jadi di dalam setiap perbuatan baik kita pasti ada Allah di dalamnya. Jadi sebenarnya simple, gampang. Bagaimana menghadirkan Allah? Kalau kita hidup dalam perbuatan baik, itu pasti Allah akan turut bekerja. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat, walaupun kita lihat orang yang tidak percaya kepada Yesus, bukan orang Kristen, tapi kalau dia hidup dalam perbuatan baik, itu Tuhan tetap kasih berkat juga ke dia. Nggak mungkin nggak. Nah, makanya coba kita lihat lagi ayat firman Tuhan, ayat kita terakhir, Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Dikatakan begini, dikasih tahu lagi. Yakobus kemudian menuliskan, bukankah Abraham, ini bapak beriman ini, bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan anaknya, tindakan perbuatan, anaknya di atas mezbah. Ayat 22. Kemudian dikatakan, kamu lihat,
kita perhatikan bahwa imannya Abraham yang iman kepada Yesus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau hari ini kita sedang mengalami masalah, sedang mengalami persoalan, nah sejenak firman Tuhan ini coba ingatkan kita coba koreksi diri. Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah selama ini kita Kristen egois yang cuma mikir diri kita sendiri? Ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita tolong tapi kita tidak tolong. Mari Tuhan ingatkan, Engkau adalah garam, Engkau adalah terang, biar kita menggarami, kita menerangi dunia ini. Jangan kita berkata, oh aku ini masih susah, aku ini masih sulit, aku ini masih miskin. Masih bisa kita bisa berbuat baik. Ada pasti satu celah yang kita bisa berbuat baik. Hiduplah di dalam perbuatan baik, di mana iman kita tetap kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Tuhan akan menyertai setiap hidup saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menerangi setiap cara berpikir kami, bahwa hari ini kami tidak sekedar beriman saja kepadamu, tapi kami harus hidup dalam perbuatan-perbuatan baik, karena Engkau menempatkan kami di dunia ini untuk kami bisa menolong orang-orang di sekitar kami, untuk kami bisa Tuhan menerangi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara kami. Mari Engkau yang punya masalah, Engkau yang punya persoalan, mari Engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau hari ini Engkau punya masalah, sakit, penyakit, Engkau boleh tumpangkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Percayalah bahwa oleh bilur-bilur Yesus, engkau akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan. Oleh firman Allah yang kau dengar hari ini, engkau akan mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus, Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, biar hari ini Tuhan kami mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara masih mempunyai pergumulan doa dan ingin konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah. Tuhan Yesus memberkati.